Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian setelah kita membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang permasalahan yang pertama, yaitu yang mana di situ terdapat penetapan tauhid rububiyah, ya, kemudian juga tauhid asma wa sifat, dan juga kita sebutkan tujuan dari diutusnya para rasul. Maka yang kedua, permasalahan kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan diamalkannya adalah annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwasanya Allah sekali-kali tidak ridho, Allah tidak pernah rela disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadahannya, ya. Di dalam permasalahan yang kedua ini terdapat penetapan tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan ibadah kita, ya. Jadi kita tidak boleh beribadah, kita tidak boleh mempersembahkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid uluhiyah. La malakun muqarrabun, ya, tidaklah seorang malaikat yang dekat sekalipun Allah tetap tidak rela disekutukan meskipun dengan malaikat terdekat, misalnya Jibril, ya. Wala nabiyyun mursalun, atau bahkan seorang nabi yang diutus, Allah tidak akan pernah rela. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah engkau berdoa bersama Allah, janganlah engkau berdoa atau menyertakan dalam doamu itu ada seseorang bersama Allah, ya. Dalam lafaz ayat ini yaitu ahada di sini menggunakan bentuk nakirah, ya, yaitu tidak menggunakan alif lam. Yang mana apabila ada kata nakirah maka ini menunjukkan suatu keumuman. Maksudnya apa? Maksudnya siapapun, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu malaikat atau jin atau orang saleh dan sebagainya, Allah tidak pernah ridho siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah, Allah tidak pernah ridho apabila dia disekutukan oleh apapun, ya. Jadi tidak ada bedanya seseorang yang menyekutukan Allah, ya, dengan malaikat, ya. Dia nyembah Allah tapi juga menyembah malaikat. Dia berdoa kepada Allah tapi dia juga berdoa kepada nabi. Nah, ini dilarang, ya. Jadi satu-satunya ibadah, ya, kita berdoa, kita salat, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, anna man ata'ar rasula, bahwasanya siapa orang yang mengaku dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahadallaha, dan dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, maka dia tidak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu orang kafir. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang tersebut adalah kerabat terdekat dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah engkau akan dapati suatu kelompok yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu orang kafir. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka ini adalah bapak-bapak mereka sendiri, wa abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka bahkan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka inilah orang-orang yang tidak cinta, yang tidak loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang inilah telah Allah tetapkan keimanan dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minh, dan telah Allah kuatkan mereka dengan
Dan mereka inilah orang-orang yang telah Allah kuatkan dengan wahyu, ya, dengan pertolongan Allah, ya. Intinya mereka orang seperti inilah yang akan Allah tolong di dunia maupun di akhirat. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian juga mereka akan dimasukkan kelak di akhirat, akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Ulaika hizbullah, mereka inilah yang sebenarnya adalah tentaranya Allah, ya, pasukannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya tentara Allah, pasukan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Demikianlah yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ketiga ini dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.